Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu. Salam cerdas, militan, bertanggung jawab. Pada kali ini Nyonge Podcast kedatangan sahabat saya, mentor saya juga. Beliau adalah Bung Aulia Hakim. Kalau teman-teman juga mungkin sudah banyak yang kenal lah ya. Tapi kita akan lebih dekat, intens lah, ngobrol-ngobrol sedikit dengan sahabat saya ini. Ikuti terus, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan terus menyuarakan pesan-pesan ini sampai ke lini manapun. Hidup bro. Selamat pagi Bung Aulia Hakim. Pagi, Komandan. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Studi pun kalau Jawa itu sehat. Asik deh teman-teman. Jadi Bung Aulia ini sangat humble untuk kita semua. Kita bisa sama-sama belajar. Gini Bung Aulia, jadi kita nih teman-teman kepengen tahu sebenarnya, apalagi dengan kedatangan jenengan di rumah buruh kami ini, di posko online kami ini, berkaitan dengan partai buruh. Gitu. Kalau boleh kita sedikit lah gitu mengupas bagaimana awalnya partai buruh sampai ke benar-benar sampai di buruh nih sekarang, mengakar sekali kelihatannya. Oke, terima kasih Bung Buni. Bung Buni. Siap. Kita hari ini alhamdulillah bisa ngepost ya, Podcast. podcast gitu kan bahasanya kan. Terima kasih teman-teman Kopasket khususnya dan kawan-kawan partai buruh di Kabupaten Cilacap ya. Jadi sebelum saya memaparkan beberapa hal terkait dengan mengapa sih kita harus partai segala macam, Betul. mengapa harus buruh sekarang jangan sampai hanya dimanfaatkan saja. Izinkan mungkin saya perkenalan dulu, makanya kalau enggak kenal maka saya. Betul. Saya Aulia Hakim, kebetulan saya diamanai di Serikat Pekerja itu sebagai Ketua DPW SPMI KSP Jawa Tengah. Saya mulai berkarir itu di aktivis itu tahun 98 waktu itu. Saya kan masuk dinas 98 di Undip, iya di Undip. Terus saya bekerja. Ketika bekerja, kalau lulusan sarjana dulu langsung kerjanya enak. Ya kan? Kita training 3 bulan langsung tetap. Sekarang udah nggak ada. Kebetulan saya waktu itu di salah satu perusahaan Sumitomo Tekno di Kota Semarang. Saya jabatan terakhir adalah askasi. Ketika itu saya masih, ini histori dulu ya secara pribadi. Siap. Waktu itu saya memang belum kenal dengan dunia serikat pekerja, gerakan buruh. Walaupun saya aktivis di 98. Ketika saya masuk di gerakan sebagai karyawan buruh bekerja, saya nyaman kerjanya sebenarnya. Dengan serikat pekerja pun saya tidak terlalu intens ya waktu itu. Tetapi pada suatu saat saya temukan di perusahaan yang saya kerja itu ada ibu-ibu keguguran. Ibu-ibu keguguran, dia bagian injection, anaknya mati, ibunya mati, meninggal semua ya. Dari kondisi hamil bekerja keguguran. Dan di saat itu saya tergugah, kenapa kok kayak aneh lalu saja, tidak ada Tindak lanjut. gitu, apakah dari jaminan segala macam, tidak ada. Lah itu makanya saya mulai bergerak. Waktu itu akhirnya saya berdiskusi dengan teman-teman serikat yang sudah ada. Waktu itu masih independen. Saya masuk, saya diskusi bagaimana kondisi seperti ini bisa nggak sih dibantu keluarganya, anak-anaknya sudah ditinggal ibunya gitu kan. Ternyata serikat pekerja ini tidak bergerak apapun. Makanya saya dirikanlah, kuatkan kembali serikat itu. Saya mendirikan SPMI di perusahaan kan. Walaupun pertaruhannya saya harus keluar. Ketika itu dari Jepang mengatakan, oke, SPMI saya terima tapi you keluar. Oke, saya dapatkan. Tapi SPMI sudah ada. Nah itulah awal mula saya di itu, hanya sampai sekarang. Pasca perjalanan tahun 2002 saya berserikat sampai sekarang hampir 19 tahun. Saya melihat
dalam pasca perjalanan perjuangan di kota Semarang khususnya Jawa Tengah ini stabil banget, tidak ada hasil-hasil perjuangan dari Serikat Pekerja yang mencapai loncatan yang tinggi, tidak. Jadi secara kesejahteraan kita sebut saja upah, mengapa upahnya kok seperti ini gitu kan? Nah, Jawa Tengah itu kayak sebut teman-teman itu kayak mangkok itu, kenapa? Nah, kita belajar dari itu, ternyata memang tarikannya adalah setelah kita melakukan beberapa kajian, faktornya adalah satu, upah itu berbanding lurus dengan gerakan. Gerakannya kencang, kesejahteraan akan pasti satu tarikan nafas di jalan. Iya, dulu gerakan di Cilacap pun saya pantau tahun 2012 ada namanya upah di bawah, di atas, ya, wah sempat dieskakan oleh gubernur waktu itu kan. Nah, tetapi saya meneliti kencang gerakannya sebenarnya. Nah, kita kembali mengapa akhirnya setelah kita berjalan kok tidak bisa terus utuh di Jawa Tengah. Ternyata politik inilah yang kita masuk ya, yang menentukan kebijakan secara politik itu. Ikut menentukan. Gitu katanya. Nah itulah pentingnya belajar berpolitik sedikit. Lanjut Bu. Ya akhirnya tanggal 28 Oktober tahun 98 itu kan berdiri Partai Buruh pertama di bawah Pak Mustafa Ahmad. Tapi dalam konteks politiknya tidak banyak warnai ya, tidak warnai. Sebenarnya waktu itu kita juga lagi mengkaji ya, terkait dengan kekuatan politik, mengapa sampai Partai Buruh dulu itu tidak bisa masuk ke parlemen. Setelah kesini, memang kita mengkaji, memang kita harus berpolitik. Dengan sebuah momentum kemarin yang kita gunakan adalah Omnibus Law. Ketika Omnibus Law ini lahir, inilah momentum kita untuk membangkitkan kembali Partai Buruh. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu yang kami sebut adalah kekalahan politik kaum kelas pekerja. Kekalahan politik telak gitu. Telak. Kita tidak punya bergening posisi apa-apa. Bisa itu berapa ratus kali kita aksi, ya kan? Berapa nyawa melayang. Tidak ada berkeping. Karena apa? Di dalam parlemen tidak ada yang bisa mewakili kita. Betul. Walaupun kita titipkan orang-orang kita ya, atau teman-teman kita, serikat pekerja di dalam partai sebelah segala macam. Ternyata karena kita tidak memiliki rumah sendiri, ya kita diatur. Iya. Ya kan, diatur. Makanya kalau kita sedikit bersuara, pindah dari komisi 3, dari komisi 9, pindah komisi 3, pindah lagi komisi 8, vokal lagi pindah ke komisi 10. Itu yang ada di SPMI. Nah, kembali mengapa kita harus bangkitkan kita harus mengambil alat strategi, tambahan alat strategi perjuangan politik. Kita harus mewarnai kebijakan itu dari dalam. Memang tidak mudah menyadarkan. Betul. Berpolitik karena dalam selama 32 tahun mindset kita sudah dikit bahwa buruh itu ya kamu ya udah kerja, ngurusin pekerjaan, berangkat pagi, pulang sore, lihat anaknya juga nggak pernah. Kalau upahnya kurang dia lembur, ya kan? Anaknya bisa-bisa ada juga yang manggilnya bukan ayah, om. Itu malah terjadi itu teman-teman. Jadi teman-teman kita hanya berkutik di situ saja, artinya tidak lebih luas. Iya, pikir kita setelah ini berkembang, kita sudah sepakat dengan 11 elemen kemarin, kita menggagas mendirikan kembali Partai Buruh ini dengan salah satu adalah welfare state, kesejahteraan, negara kesejahteraan. Kalau kita sempurnakan di Indonesia negara sejahtera. Apa substansinya? Adalah pemerataan adil. Tidak boleh lagi kekayaan negara cuma dikuasai 1-2 orang. Ini yang mengatur itu gitu kan. Partai Buruh lahir
akan ngurusi yang menengah ke bawah ya. Yang menengah ke atas sudah ada yang ngurus itu. Biarkan mereka. Kita urusin itu. Kita urusin yang menengah ke bawah. Ya, petani, nelayan, buruh, miskin kota, ya kan, ojek online, ya kan, apa namanya, iya, panggul semuanya, imigran, ya, buruh migran segala macam. Nah itu kita masuk ke pansa yang itu. Nah, saat ini Partai Buruh ini menjadi seksi karena ini salah satu partai ketiga yang memiliki identitas kuat, ya kan, mewujudkan juga ya identitas kita dan kelas pekerja itu yang membuat apa namanya partai-partai sebelah agak berhitung juga sekarang dengan partai buruh. Itulah yang bisa saya sampaikan. Artinya kita mendirikan partai ini karena hanya satu omnibus law. Boleh cek, ya kan, salah satu pasal apapun di Omnibus Law yang menguntungkan bagi buruh klaster ketenagakerjaan nggak ada. Pesangon udah jelas 0,5, ya kan, outsourcing semua bidang, tidak ada namanya pembatasan segala macam, kontrak apalagi nggak ada satu pasal pun yang menguntungkan bagi kita. Justru ini adalah karpet merah buat pengusaha-pengusaha yang tidak semua pengusaha nakal, tapi pengusaha-pengusaha yang kita sebut adalah pengusaha hitam itu yang memframing apa namanya omnibus law ini bahwa baik, nggak ada. Itu. Dan kira-kira apa nih yang bisa pesan-pesan buat teman-teman di Cilacap khususnya gitu, atau pada umumnya di Jawa Tengah gitu? Saya berpesan ya bahwa yuk kita buruh, pekerja, karyawan, apapun lah yang selama itu diupah. Sekarang teman-teman sudah punya wadah sendiri. Gunakan wadah ini. Gunakan rumah ini teman-teman untuk sebagai alat strategi perjuangan. Kita punya rumah sendiri. Kita akan mengatur kursinya di mana, di ruang tamu, kulkasnya di mana, tempat tidurnya di mana. Kita yang atur sendiri. Ya kan? Kuatkan semua apa namanya mental kita, satukan mindset, satukan apa namanya hati kita bangun partai dengan kalangan kaum kita, kaum marginal segala macam. Dan yang terakhir yang ingin sampaikan, tidak ada hal yang tidak mungkin. Artinya buruh akan mengambil tujuan politik ini adalah memang kekuasaan secara konstitusional, ya kan, kita akan rebut kekuasaan secara konstitusional agar kaum kita bisa kita prioritaskan. Nah, bagaimana cara prioritaskan? Kita harus masuk ke dalam parlemen. Ya, teman-teman semuanya, ayo kita bergabung dengan Partai Buruh khususnya di Cilacap. Kemarin saya sudah dengar progresnya luar biasa. Cilacap yang perlu teman-teman ketahui, salah satu dari 28 kabupaten kota basis Partai Buruh di Jawa Tengah yang mempunyai kekuatan secara militansi massa. Saya lihat hanya Cilacap. Cilacap itu dapilnya full, semuanya punya saya lihat punya keseriusan. Ini menandakan kalaupun ini sampai bisa full, itu adalah tanda-tanda kemenangan. Amin. Dapilnya itu full semua itu, dan KPU sudah menyatakan insya Allah MS semua akan menang, ya kan? Bukan tidak mungkin satu fraksi di Cilacap akan kita dapatkan. Pasti. Dan yang terakhir, tidak menutup kemungkinan bupati dari kita. Itu sudah pastikan. Jadi banget itu teman-teman, harus lebih semangat ya. Ya, mungkin itu teman-teman sampaikan, tetap solid di Cilacap. Insya Allah ketika kita bisa menggunakan alat ini dengan baik, dengan kondisi yang benar-benar sesuai role-nya, perubahan di Cilacap akan terjadi. Kekayaan Cilacap, kesejahteraan Cilacap adalah milik orang-orang Cilacap, bukan milik orang lain. Makanya besok ketika nanti pilihan,
semua buruh saya berharap Cilacap masuk ke TPS-TPS dengan sudah membawa pilihan. Artinya teman-teman saat ini harus benar-benar kalau nggak pantainya. Memang saya kemarin dengar katanya apa sih harus berpolitik, ya kan? Perlu saya garis bawahi, semua kesejahteraan itu hasil politik. Kita tidak mau dengar lagi ada ibu-ibu yang nangis karena tidak bisa beli susu anaknya karena upahnya kecil. Karena upah itu hasil politik, betul ya kan? Perempuan-perempuan yang bekerja malam kayak di daerah mana Jepara, daerah Boyolali, dia malam bekerja, siang bekerja tapi malamnya dia bekerja lagi di tempat-tempat yang kurang baik. Sampai minta maaf kasarnya dia melacurkan. Itu hasil politik. Kita tidak mau dengar lagi ada bapak-bapak tukang becak mati di pinggir jalan tanpa ada yang mengurusnya. Karena dia tidak punya. Orang kita mau ngubur, orang kita mati aja mahal. Nah, kita akan yang ingin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa Partai Buruh ini didirikan untuk menjadi penyeimbang demokrasi di Republik ini. Terima kasih. Ya, mungkin lebih kembali kita ke kesadaran masing-masing dan mengedukasi mungkin antara diri kita pribadi dan mungkin teman-teman terdekat kita dulu. Oke, sekelumit tentang Partai Buruh dengan sahabat saya Bung Aulia Hakim. Semoga menambah semangat kita di Cilacap khususnya dan terus bergerak. Terima kasih Bung Aulia. Sama-sama Kedatangannya. Siap, sampai. Jangan kapok. Inilah rumah kami. Oke, sekarang kami. Demikian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu, salam cerdas, militan, bertanggung jawab. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.